Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Saya dari program studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi sebelum saya menjelaskan topik kita pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Pancasila. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata. Phile yang artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Antonagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Jadi, secara ontologis, hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila dikenal dengan istilah filosofis Groundlek. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam bidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Groundlek belum diuraikan secara rinci, tetapi lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoristis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, pada era pemerintahan Soeharto. Pada era pemerintahan Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. P4 sendiri merupakan singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Presiden Habibie dalam pidatonya pada 1 Juni 2011. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Tantangan yang kedua ada komunisme.
Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi dari perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.